Pemirsa TVMU dimanapun Anda berada, dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga akan bernilai ibadah, semoga akan mencerahkan pemirsa yang lain, dan khususnya yang menjawab pertanyaan dan yang bertanya sendiri. Saya akan melanjutkan ke penanya yang kedua. Ustadz, benarkah jika kita membaca Al-Quran, maka para malaikat yang di langit itu akan turun ke bumi? Nah, terima kasih atas penanyanya. Memang ada sebuah hadis menjelaskan, terutama seseorang membaca surat Al-Baqarah. Ini ada dalam sebuah riwayat Imam Bukhari Muslim dari Asad bin Hudair. Hadis ini menjelaskan, jadi tatkala Asad ini membaca surat Al-Baqarah, ini menurut asbabul wurudnya, kemudian dia mendengar sesuatu yang jatuh di belakangnya. Asad bin Hudair ini mengira itu adalah kuda atau ontanya yang jatuh. Kalau tidak salah dalam sebuah riwayat itu begitu, kuda atau ontanya gitu ya. Kemudian dia terkejut menghentikan itu. Nah, setelah itu kemudian dia bercerita kepada Rasulullah, mestinya engkau lanjutkan bacaan kamu itu terus. Dan dia setelah itu lebih terkejut lagi ketika melihat di langit itu ada sebuah cahaya lentera yang jatuh ke bumi dan menyambung sampai ke langit itu. Mungkin ya, kalau kita bisa membaca sampai melihat betul, itu sudah tingkatannya subhanallah, wallahu alam. Sekelas sahabat bisa. Apakah sekelas kita atau manusia secara umum, tidak menutup kemungkinan ya. Karena sebuah hadis itu kemudian diterangkan oleh Rasulullah setelah peristiwa Asad bin Hudair tadi. Rasulullah mengatakan, andai kata engkau lanjutkan, engkau akan lebih terperangah lagi melihat itu. Karena beliau sudah terpesona mungkin melihat itu ada cahaya gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan demikian kurang lebih, tilkal malaikatu li qiraati suratil Baqarah amma innaka law madat la ra'aital ajaib. Ajaib itu dari bahasa Arab ya, jamaknya ajaib ya, ajib gitu kan, kita sering lihat. Kata Rasulullah, tilkal malaika. Jadi yang demikian itu malaikat. Waktu si Asad bin Hudair itu membaca Al-Quran, kemudian ada sesuatu yang terjatuh berbunyi di belakang dia, mengejutkan dia, dan dia begitu tengok, ternyata dikiranya itu ada sebuah cahaya yang cukup terang jatuh dari bumi ke arah langit gitu kan. Kata Rasulullah, tilkal malaikatu li qiraati suratil Baqarah. Itulah malaikat yang turun karena bacaan surat Al-Baqarah. Nah, Rasulullah melanjutkan, amma innaka law madat, andai kata engkau tidak menghentikan membaca terus, kata Rasulullah SAW, la ra'aital ajaib, kamu tentu akan melihat pemandangan yang lebih menakjubkan lagi. Andai kata dia teruskan bacaan itu, sehingga malaikat akan semakin mungkin banyak yang turun. Kira-kira ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan hadis ini adalah tentu sahih. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar kalau kita membaca Al-Quran itu malaikat akan turun itu. Setidaknya kalau dalam hadis umum ada seorang yang berada dalam sebuah majelis, di mana disebut di situ Allah, kalimat Allah, ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan malaikat ya. Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan ampunan. Nah, itu sudah jelas itu. Kalau boleh diumpamakan Al-Quran itu seperti orang membaca Al-Quran itu seperti orang menghidupkan HP. Kemudian dia dapat sinyal. Nah, ketika dapat sinyal ini, itulah. Nah, sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la taj'al buyutakum maqabir. Dalam sebuah hadis lain, la taj'al buyutakum kubura. Sehingga perintah Rasulullah adalah iqra'ul Quran. Ya. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti Quran atau seperti kuburan-kuburan, maka bacalah Al-Quran. Di dalam ayat hadis lain, nawwiru buyutakum biqiraatil Quran, cahayailah Al-Quran dengan
terangilah atau cahayailah Al-Quran dengan bacaan Al-Quran. Rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Nawwiru buyutakum. Nawwir, ya, cahaya. Artinya apa? Bisa jadi Al-Quran ini seperti sinyal tadi kemudian memunculkan yang sinyal ini terbaca oleh para malaikat menjadi cahaya. Atau memang Al-Quran itu adalah cahaya itu sendiri. Seperti Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itu adalah menembus langit dan bumi. Allahu nurus sama Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Dan kalamullah Al-Quran ini adalah cahaya Allah itu sendiri. Yang juga malaikat itu diciptakan Allah jadi cahaya, sehingga begitu ada hamba Allah yang membaca Quran maka koneksi itu terjadi. Itu mudah sebetulnya dipahami baik secara dalil nakli maupun dalil akli ya. Malaikat itu dari cahaya, Al-Quran itu juga cahaya. Sama-sama cahaya, mudah seseorang itu frekuensinya sama. Sehingga turunlah Al-Quran. Di dalam ayat lain yang bersifat umum, Innal ladina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu sudah jelas lagi tuh. Dalam surat Fussilat kalau tidak salah itu, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang beriman yang dia berkata, Rabbuna, Rabb kami adalah Allah, summa istaqamu. Jadi Rabb kami Allah, termasuk Rabb kami adalah yang menurunkan Al-Quran. Dan ketika kita istiqomah membaca Al-Quran, terutama di malam hari, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Allah akan menurunkan Al-Quran. Walaupun dalam konteks itu Allah takhafu wa la tahzanu. Sehingga kita tidak punya rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut. Wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah, kembali kepada penanya, apakah kalau kita membaca Al-Quran malaikat turun? Ya, kalau Al-Baqarah tadi ada contohnya yang dibaca oleh Asad bin Hudair, itu tentu mengharap ridha Allah hanya karena Allah bacaannya. Tentu dia mungkin memahaminya dengan penuh keikhlasan. Dan mungkin kasuistik, tidak semua orang bisa melihat sinar cahayanya malaikat itu. Sesederhana mungkin bisa kita pahami bahwa ternyata malaikat ketika turun, ayam itu mampu melihat cahaya malaikat itu karena malaikat bersumber dari cahaya. Saya kira demikian. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Sangat mungkin iya malaikat akan turun ketika orang itu membaca ayat Quran, terutama surat Al-Baqarah sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari Muslim yang dilakukan oleh Asad bin Hudair. Ini yang bisa saya jawab. Kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya setelah pesan-pesan akan segera lewat berikut ini.